Selamat malam bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian juga kepada semua anggota yang menyaksikan lewat live video ataupun yang hadir di Zoom meeting ini. Bila mana saudara merasa kesusahan, banyak masalah menghadapi, kemudian saudara merasakan bahwa saudara susah untuk melewatinya, kemanakah Anda akan berjalan? Satu-satunya cara yang kita akan lakukan adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Malam ini kita akan memulai acara Midweek Prayer kita dengan tema, pernahkah iman Anda, iman kita diuji? Untuk memulainya, bagi saudara-saudara semua di Zoom meeting ini dan di rumah, kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Dan setelah itu sebuah ayat akan dibacakan oleh pendeta Janes Manulang. Silakan Pastor Janes. Di-unmute. Bacaan kita pada malam hari ini tertulis dalam Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Sampai di sini bacaan kita. Kita akan membuka acara ini dengan sebuah lagu dari The Abigails.
Pastor Manulang bisa doa buka sekalian. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam surga. Patut kami bersyukur dan berterima kasih pada malam permintaan doa ini. Oleh karena Tuhan masih mendengarkan doa kami, mempersatukan umat-umat Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Wendel Runturambi. Urapilah Tuhan hamba-Mu ini, agar firman roti hidup yang akan Dia bagi-bagikan bagi kami, lewat Zoom, live, maupun di Facebook, benar-benar berkuasa, boleh menjamah menggugah hati kami untuk datang kepada Yesus, penuh dengan kerendahan hati, meminta pengampunan. Dan kami percaya melalui firman yang akan dibagikan sebentar lagi, boleh semakin menguatkan iman dan kepercayaan kami, khususnya di akhir zaman ini. Berkatilah Tuhan rangkaian acara ini dari awal hingga akhirnya. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Yesus sahabat terindah. Sebuah kesaksian merupakan suatu pekabaran yang sangat penting. Bukan saja bagi pribadi yang mendengarnya, demikian juga bagi pribadi yang menyaksikannya. Dan saat ini, Pendeta Almi Simbolon yang saat ini melayani di daerah Kalimantan akan memberikan sebuah kesaksian sehubungan dengan pelayanannya. Silakan, Pastor. Terima kasih, Pastor Sony. Pada saat itu kami melayani di salah satu lembaga pendidikan kita di Sumatera Utara, tepatnya di perguruan Advent Sumbul Dairi. Waktu itu kami menjadi guru agama di sana. Dari sekian banyak siswa, hanya beberapa persen yang beragama Advent. Saat itu saya oleh kepala sekolah diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas 3 SMK, di mana di kelas 3 SMK itu, saya ingat hanya ada 3 atau 4 orang yang beragama Advent. Selebihnya itu non-Advent. Setiap saya mengajar agama, satu orang di antara 28 siswa yang saya ajar di kelas 3 SMK itu, selalu banyak pertanyaan yang dia sampaikan tentang materi yang kita pelajari. Hingga satu kali saya sebutkan, nah, saya senang kalau pada jam istirahat kita berdiskusi. Lalu dia juga datang. Begitu jam istirahat, dia datang ke kantor, kemudian dia sebutkan, "Sir, boleh kita ngomong-ngomong?" Saya jawab, "Ayo." Lalu kami pergi ke lapangan, kemudian kami ngomong-ngomong di sana. Bapak mamanya dan anak ini juga, mereka beragama Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS. Dan orang tuanya ketat dengan agamanya. Satu kali, dia bertanya ke saya, "Sir, apa yang membuat Sir senang dengan agama Advent?" Lalu saya jawab, "Apakah engkau bertanya serius atau kamu hanya ingin tahu?" Dia jawab, "Saya pengen tahu karena keseriusan saya." Lalu saya coba jelaskan. Saya jelaskan, memang kakek kami, dialah yang pertama sekali membawa agama Advent ke Pulau Samosir. Lalu bapaknya Sir memang Advent. Lalu Sir sejak dari dalam kandungan memang Advent. Tapi bukan berarti agama Advent yang saya anut sekarang adalah agama keturunan. Saya jelaskan kepada dia. Lalu dia bertanya, "Sir,
apakah jadi orang Advent itu enak? Saya jawab, jadi orang Advent itu bukan enak, tapi terberkati. Lalu dia tanya, bagaimana caranya terberkati? Saya sebutkan namanya. Mungkin satu di antara kita ada yang mengenal almarhum ini. Beliau sudah meninggal sebagai seorang pendeta Advent. Namanya Junedi Manulang. Jadi saya sebutkan, kalau kamu mau tahu enaknya Advent, mari ikut Advent. Tapi dia sebut, bapakku akan melarang, mamaku akan melarang. Puji Tuhan, doa-doa yang dipanjatkan, kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan, rupanya membuat dia tertarik kepada Tuhan. Pada saat itu, gembala jemaat di distrik Dairi itu, teman kita, pendeta Cinar Padang, membuat pekan doa di sekolah. Lalu pada saat pekan doa, Junedi ini datang. Kemudian dia bertanya, Sir Almi, kalau saya menjadi Advent, lalu saya diusir oleh orang tua saya, apakah Advent akan bertanggung jawab kepada saya? Saya jawab, Junedi, bukan Advent yang akan bertanggung jawab kepadamu, tetapi Tuhan sendiri yang kau terima itu akan bertanggung jawab kepadamu. Pada saat malam panggilan dilakukan, di tempat duduk, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan panggil Junedi untuk mengikut Engkau. Puji Tuhan. Malam pertama panggilan dilakukan, dia sangat susah untuk bergerak. Tapi ketika kita datang duduk di dekatnya, dia berbisik, besok saya akan maju. Besoknya, pada saat minggu pekan doa pagi, panggilan dilakukan oleh pendeta Cinar Padang, dia maju. Di tempat duduk saya berdoa, Tuhan, kuatkan dia, karena saya tahu orang tuanya akan mengusirnya. Puji Tuhan. Rupanya, dia tetap setia, dan akhirnya dia dibaptis. Tahun 2004, pada saat kami melakukan studi di UNAI Bandung, melanjutkan studi di UNAI Bandung, saya ketemu dengan dia. Lalu saya tanya, Junedi, kamu sekarang kuliah di mana? Dia jawab, Sir, aku kuliah di Siantar. Ambil jurusan apa, Junedi? Ambil jurusan teologi. Doakan ya, Sir. Saya katakan, Junedi, apakah engkau sudah siap untuk menjadi seorang pendeta dan tidak diterima oleh orang tuamu? Dia jawab, itulah tantangan saya, Sir. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Demikian dia sebutkan. Dan puji Tuhan, walaupun terakhir berita saya dapat, mantan anak didik kami ini meninggal dunia setelah mengalami penyakit pada saat dia melakukan KKR. Yang saya dengarkan dia stroke. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia harus seperti disisihkan oleh keluarganya, namun dia tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hayatnya. Mari kita doakan juga istri almarhum yang dia tinggalkan bersama dengan anak-anaknya. Semoga Tuhan tetap memelihara mereka. Semoga Tuhan tetap melindungi mereka. Dan kiranya iman yang ditunjukkan oleh Junedi ini, itu akan menjadi dorongan yang baik bagi orang tuanya, bagi abang-abangnya, bagi adik-adiknya, bagi saudara-saudaranya. Karena saya tahu pasti, di kampung di mana dia tinggal, Sumbul itu, Advent bukanlah yang asing. Advent sangat dikenal, karena di situ sekolah kita berdiri, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan banyak lulusan-lulusan sekolah kita menjadi orang-orang hebat, khususnya di Kabupaten Dairi. Semoga iman yang ditunjukkan oleh Junedi ini juga bisa bertumbuh di dalam diri kita, di dalam jemaat kita, dan kita tetap setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka tantangan, rintangan apapun
seberat yang dihadapi Pendeta Junaidi Manulang yang telah disaksikan tadi akan bisa kita lewati. 45 minutes walking with God. Pernahkah iman kita, iman Anda diuji? Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan dari Pendeta Wendell Runtulambi. Namun sebelumnya, kita akan boleh menyaksikan bagaimana kuartet ambasador akan memuji nama Tuhan. Silakan Pastor Dave. Sudah kelihatan screen-nya, Pendeta? Ya, silakan. Ada banyak. Dimaksimalin, Pastor Dave. Wait. Ya. Ada banyak hadiah sukses tuh diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Namun kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Semua rencanaku telah ku gapai semua, dunia pun telah ku miliki dalam genggamanku. Namun gelisah hati ini tiada yang dapat menenangkan. Lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Ku persembahkan hidupku dalam kuasa-Nya, hatiku, jiwaku, semua cita-citaku. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak Dia berkata,
Bersabaslah hai anakku, terimalah upah surga Amin. Amin. Ku mau menyenangkan Tuhan. Sebuah lagu pujian dari The Ambassador Quartet yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kami mengucapkan selamat malam buat saudara-saudara semua yang ada di Facebook Live. Saya sebutkan namanya, Bapak Edwin Marwanaya, Ibu Suryani Ani, Bapak Manulang Basmen, Meiki Dian Rompis, Opung Moses Nadia, Herawati Simbolon, Ibu Rilse Tatilu, Bapak Jimmy Tandean, Bapak Kevin, Yuni Siheti, Frankie Parapat, dan yang lain kami akan sebutkan nanti. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Wendell Runturambi, yang saat ini melayani sebagai Direktur Pemuda Advent di Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di Makassar atau Unjung Pandang. Waktu ini kita berikan dan nanti beliau akan mendahului dengan perkenalan singkat. Silakan Pastor Wendell. Tolong di-unmute Pastor. Di-unmute, Pastor Wendell. Dibuka suaranya. Suaranya dibuka ya, Pastor. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Sony Situmorang yang telah memberikan waktu kesempatan untuk boleh berbagi ibadah bersama-sama dan boleh kita sharing bersama-sama. Baik, terima kasih dan kehadiran untuk kita semua yang berada di Jakarta, di Filipina, Pendeta David Politon, dan di berbagai tempat untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Baik, pada malam hari ini kita puji Tuhan, kita masih boleh kuat, sehat, dan masih boleh bernapas. Amin, saudara-saudara. Amin. Baik, judul saya pada malam hari ini, saya beri judul yaitu tentang host boleh di ini? Boleh silakan. Sudah muncul. Sudah muncul. Baik. Sudah muncul ya? Ya. Oke. Saya muncul ini. Diaktifkan dulu PowerPoint-nya, Pastor. Pastor Wendell, PowerPoint-nya belum dihidupkan tuh. Oh, sudah. Oke. Tinggal di slideshow, Pendeta. Oke. Sudah ini? Sudah? Oke. Oke. Sudah? Oke. Baik, sudah dilihat? Oke. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Situmorang bahwa ketika kita memiliki kesulitan, kepada siapa kita akan datang, tentunya kita berjalan bersama dengan Allah. Pernahkah iman kita diuji? Baik, saudara-saudara, ketika terjadi pandemi, kita harus lockdown, semuanya kegiatan, kantor, sekolah, harus dibuat. Anak-anak Pathfinder, saya bawa mereka di kebun. Karena mereka juga di sisi lain kesulitan keuangan, jadi saya ajak mereka berkebun. Ada juga salah satu Muslim di sini. Dan mereka ini pekerjakan juga sekaligus. Kebetulan di Maros itu ada rumah yang boleh kita gunakan untuk ibadah. Mereka juga kami latih untuk Pathfindering.
teknik untuk berkebun, tanam kacang, jagung, dan singkong. Nah, inilah mereka, ya, mereka ini anak-anak, ya, remaja, pathfinder yang dilatih. Kalau kita melihat bagaimana Paulus dalam pelayanannya, dia tidak pernah mengenal letih, lesu. Dia senantiasa melakukan pekerjaan untuk mendidik, mengarahkan anggota-anggota yang baru untuk pekerjaan Tuhan, perkara-perkara besar. Dan juga dia sering menasihati agar anggota-anggota yang dia kunjungi, mereka mengamalkan kedermawanan hati. Kemudian dia mengatakan, marilah kita melakukannya dengan rendah hati, dengan kerelaan hati, bukan dengan paksa. Kemudian kalau kita perhatikan, mayoritas anggota jemaat yang ada di Makedonia orang-orang miskin. Namun, hati mereka dipenuhi kasih Allah dan kebenarannya. Dan mereka dengan gembira memberikan pekerjaan untuk Injil. Dan bila mana terjadi pengumpulan dana di daerah-daerah orang-orang kafir untuk meringankan kehidupan orang-orang percaya yang ada di mana? Di Yahudi. Kita melihat kedermawanan hati orang Makedonia ditonjolkan sebagai satu teladan kepada sidang-sidang lain. Kemudian dia juga memberitahukan kasih karunia yang dianugerahkan kepada orang-orang atau jemaat yang ada di mana? Di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap dan sekalipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemudian dikatakan bahwa Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka, orang Makedonia, akibat satu penyerahan diri yang sepenuh hati. Mereka juga digerakkan oleh Roh Kudus sehingga mereka memberikan dengan suka hati. Hati mereka diberikan, bahkan mereka akan memberikan. Mereka punya harta benda. Kemudian tidak perlu lagi mereka didorong. Luar biasa. Mereka dengan rela memberikan bantuan-bantuan. Kemudian apabila mereka juga dipaksa untuk dia tidak terima. Bagaimana Rasul Paulus berusaha menolak, tapi tetap mereka memaksa untuk diterima. Mereka dengan kesederhanaan dan kejujuran dan kasih, mereka juga menyangkal diri, meninggalkan kebutuhan-kebutuhan mereka, keinginan, dan mereka buat kedermawanan. Bagaimana hasil dari hati yang tidak mementingkan diri? Hasilnya adalah kedermawanan hati yang tidak mementingkan diri, yaitu dalam suasana yang bahagia. Mereka sangat bahagia. Karena orang-orang percaya tahu usaha-usaha mereka untuk menolong, membawa pekabaran Injil kepada orang-orang berada dalam kegelapan yang belum kenal kebenaran. Apa hasil yang lain? Tidaklah sia-sia mereka menerima rahmat, anugerah, kasih karunia Allah. Apakah yang dapat menghasilkan kerendahan hati yang semacam itu kalau bukan penyucian Roh Suci? Roh Kudus yang menggerakkan mereka sehingga mereka memberikan hati dan harta mereka. Di saat yang lain pemandangan orang-orang percaya dan bukan percaya ini satu mujizat anugerah. Terjadi mujizat oleh karena mereka orang-orang yang sangat dermawan. Sebagai satu ilustrasi, ketika saya melihat ada kebanjiran, saya coba menggerakkan beberapa teman master guide dan pengumpulan dana. Ketika dana itu belum terkumpul, belum ditransfer, saya coba dengan inisiatif pergi ke Alfamart. Saya sudah belanja. Ketika saya ingin bayar dengan ATM, menggunakan saya punya ATM, mereka katakan kosong. Saya bilang, coba sekali lagi, kosong. Dia pindah di gesekan yang lain, tetap kosong. Dia tanya, Pak ada uang? Saya bilang ada. Saya baru dapat transferan dari adik saya dari Jepang. Dan setelah saya cek di ATM, memang tidak ada uang. Ternyata itu sudah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil. Dan apa yang saya buat? Saya melihat, saya kembali ke kantor, ada nota yang belum saya tukar. Saya tukar di bendara, pas bendara baru saya kembali kepada Alfamart.
yang saya sudah pesan, saya ambil tadi. Kemudian ilustrasi yang kedua, ini untuk pembayaran dana untuk cicilan mobil. Saya dapat dana cukup untuk cicilan mobil 1 bulan, tapi harus ditransfer ke orang yang membutuhkan 1,5 juta. Saya butuh dana 4 juta. Saya katakan, waduh, saya sangat butuh nih dana untuk bayar mobil. Tapi karena dibutuhkan transfer lagi 1,5 juta, terpaksa saya bilang, oke lah, saya transfer. Dan apa yang terjadi? Dan saya dapat informasi bahwa mereka akan bantu lagi. Dan ini di saat pandemi kami bagi-bagi roti ya untuk masyarakat Muslim, bagi-bagi roti untuk bagi mereka. Di saat yang lain juga karena adanya kesulitan dana, ada yang di PHK, sehingga kami kumpulkan anggota-anggota untuk membuat unit usaha kecil. Jadi ada satu keluarga, mereka menjelaskan bagaimana untuk terlibat dalam unit usaha kecil. Di saat yang sama juga mereka membagi sembako untuk beberapa kakak yang hadir. Dan ini yang saya sebutkan tadi bahwa karena kesulitan ekonomi, maka kami menyebarkan bagi sembako di berbagai tempat. Ini kesulitan, ini orang dari Madiun ini, dia datang tidak memiliki pekerjaan. Jadi kami bagi sembako untuk yang keluarga ini. Ini keluarga Muslim, ini suaminya Muslim, ya. Ini ada kebetulan ada keluarga kedukaan, dia tidak di Manado. Kami datang, kami juga bagi sembako. Dan ini juga ini Bapak Yunus yang saya kasih ini telur ini dia sakit beberapa waktu, di mamanya masih Protestan. Dan ini ada keluarga juga yang membutuhkan. Ini adalah Oma Tambuhun ini adalah master guide tertua yang ada di kami punya daerah. Pembagian sembako ini pembagian yang kami transfer dana ke Kendari di waktu Pendeta Goni. Ya, nah ini Bapak ini juga ya kami sempat bagi walaupun mereka katakan hati-hati karena situasi, dan Bapak ini juga akhirnya ke Jakarta, dia mengalami situasi dan dia sudah beristirahat. Kami bagi-bagi. Ini ada guru yang baru datang dari Manado, dia kesulitan keuangan sehingga kami informasikan membagikan juga. Jadi ini mewakili satu oma. Ini simpatisan yang membutuhkan bantuan. Nah, ini adalah pelayanan perjamuan yang kami buat. Selain perjamuan, kami juga bagi-bagi sembako untuk anggota-anggota yang tidak dapat ke gereja, sehingga kami harus buat perjamuan ke rumah-rumah dan bagi sembako. Bagaimana dengan pahala kebenaran? Ya, bagaimana kedermawanan hati yang kedermawanan hati diberi pahala. Kita melihat bagaimana adalah diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 17, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Jadi Allah memerintahkan Elia untuk pergi. Dan Allah katakan, aku telah memerintahkan, ini poinnya, telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Sesudah dia sampai di pintu gerbang kota itu, nampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Tentu sudah dalam perjalanan yang jauh, dia membutuhkan air. Bukan sampai di sana, dia juga katakan, ambillah bagiku sepotong roti. Sepotong roti. Dia tidak minta 2 atau 3, dia hanya minta sepotong. Elia tahu bahwa memang hanya itu yang ada. Perempuan itu mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Luar biasa ini perempuan kafir. Dia mengatakan demi Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Tidak ada lagi. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli. Itu hanya akan dibuat untuk 1 kali makan. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Dia
sedang pergi di wilayah kebunnya, sedang mencari kayu bakar. Kemudian dia pulang dan mengolahnya bagi anakku. Sesudah itu kami makan. Dan setelah kami makan, kami mati. Budaya di zaman dahulu, kalau mereka mau mengakhiri hidup mereka, mereka buat makanan yang terakhir, makanan yang terbaik. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, don't fear. Pulanglah, go home. Buatlah seperti apa yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawa padaku, barulah kamu buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi di zaman dahulu dikenal dengan Allah Israel. Hanya di Israel yang ada Allah, di tempat lain tidak ada. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam guli-guli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Elia yang memohon supaya tidak ada hujan, dan kalau Elia tidak memohon tidak akan pernah hujan. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan berapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam guli-guli tidak berkurang seperti yang Elia katakan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam rumah tangga dilanda kemiskinan ini. Kelaparan menekan sedih. Persediaan makanan nampaknya sudah hampir habis. Kedatangan Elia. Ketika perempuan janda itu hampir putus asa untuk berjuang mencari nafkah. Menguji dengan berat imannya akan kuasa Allah yang hidup untuk memberi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi walaupun dalam kepicikan yang luar biasa, ia menyatakan imannya dengan mengikuti permohonan seorang asing. Orang yang dia tidak pernah ketemu, baru pertama kali, tidak pernah kenal. Memohon dia untuk membagi kepadanya tepungnya yang terakhir sebagai jawaban kepada permohonan Elia, yaitu diberikan makanan, minuman. Perempuan janda itu berkata, demi Tuhanmu yang hidup, diulangi kembali. Tidak ada lagi roti, hanya segenggam. Tidak ada lagi guli-guli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong, diulangi kembali. Dan mengolahnya untuk aku dan anakku. Kami makan sama-sama dan kami mati. Itulah bekal kami terakhir sebelum kami mati. Tetapi Elia berkata, don't fear, jangan takut. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Tidak ada ujian iman yang lebih besar daripada ujian ini. Apa yang menyebabkan perempuan Fenisia itu berani mempertaruhkan hidupnya dengan memberikan roti kepada Nabi Elia? Dan Elia orang asing bagi perempuan Fenisia. Jawabannya adalah perempuan janda itu telah sering melayani orang-orang asing dengan ramah dan hati yang dermawan. Ini jawabannya. Kenapa sampai dia berani memberikan kepada Elia orang asing? Karena dia sudah sering melakukan tindakan yang sama kepada orang asing yang lain. Ini tanpa mempedulikan penderitaan yang dapat terjadi pada dirinya dan anaknya, dengan tidak menaruh harap dan dengan menaruh harap pada Allah orang Israel. Di zaman itu terkenal orang Allah Israel untuk menyediakan baginya setiap kebutuhan. Ia menghadapi ujian kedermawanan hati yang sangat luar biasa dengan melakukan sesuai dengan perkataan Elia. Di sisi yang sama, Elia juga dalam keadaan sulit. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Tetapi kenapa Tuhan suruh dia ke tempat perempuan Fenisia? Karena ada tujuan Tuhan datang kepada perempuan Fenisia. Karena perempuan ini adalah
perempuan yang selalu memberikan. Di sisi yang lain, Allah ingin agar Elia tertolong, juga menolong perempuan Tunisia ini. Alangkah ajaibnya kedermawan hati yang ditunjukkan kepada Nabi Allah oleh perempuan Tunisia ini. Dan alangkah ajaib pula imannya dan kedermawanan hatinya telah dibalas oleh Allah. Dan tempayan tepung tidak habis. Buli-buli minyak sesuai dengan firman Tuhan melalui Elia tidak habis. Perempuan janda dari Sarfat telah membagikan rotinya kepada Elia, dan sebagai gantinya hidupnya bersama anaknya terpelihara. Ini adalah salah satu rumah yang sempat diviralkan di medsos untuk kalangan kami, dan ini mereka katakan ini rumah atau kandang. Jadi saya hubungi salah satu ketua, inilah ketua jemaat yang ada di kami, salah satu jemaat di Sungai Sadang. Saya hubungi, kami ada rumah yang perlu dibantu, kemudian dia survei, dan sekaligus saya juga membawa sembako. Puji Tuhan, rumahnya sudah bagus, sudah permanen, artinya sudah layak ditempati. Dan saya tidak melihat bagaimana dananya, bagaimana keanggotaan, bagaimana, saya hanya yakin bahwa rumah akan jadi. Dan begitu kan, dia sudah layak dan dia sudah bersyukur dan dia sudah bersaksi atas kelayakan rumahnya yang dibantu para donatur. Sebagai kalimat-kalimat terakhir, dan kepada semua orang yang dalam masa percobaan dan kekurangan memberikan keperhatian dan pertolongan kepada orang-orang lain yang lebih berkekurangan. Mungkin kita kurang, mungkin kita merasa miskin. Allah telah menjanjikan berkat yang besar. Tuhan memberkati dan menyediakan kepada kita. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Pastor Wendel Lunturambi yang telah memaparkan suatu pekabaran yang pasti, di mana Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Dan nanti Pastor di doa tutup, setelah lagu tutup, Pastor akan mendoakan beberapa hal. Mungkin boleh lihat di chat room. Yang pertama kita doakan Ibu Evelyn Mesak Marwanaya yang saat ini sedang sakit di rumah dalam pemulihan. Lalu di Facebook ada yang menyampaikan dari Suryani Ani, tolong doakan Ibu Dela dalam masa pemulihan dari rumah sakit di Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, didoakan juga firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Pendeta Wendel Lunturambi, demikian juga kesaksian yang disampaikan oleh Pendeta Almi Simbolon. Yang keempat adalah anak dari Ibu Vera, Novia Huliselan, yang saat ini sedang bertumbuh. Kita doakan agar pertumbuhan fisiknya sempurna. Lalu yang terakhir adalah anggota jemaat Bukit Jaitun dan semua anggota jemaat-jemaat yang menyaksikan melalui Facebook Live ataupun yang menyaksikan dari platform lain, nantinya di channel YouTube. Baik, untuk menutup rangkaian acara ini, kita akan sama-sama menyanyi. Kita akan buka sebuah lagu dari The Abigails. Ku yakin
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Silakan Pastor Wendel. Baik, kita satu dalam doa. Maha Kasih Bapa yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga. Malam ini, di waktu yang sama, mungkin di tempat lain, waktu yang berbeda, namun mereka juga tetap menyaksikan ibadah bersama-sama. Kami datang memuji membesarkan nama Tuhan. Kami memohon keampunan dosa-dosa kami, supaya kami dapat dilayakkan menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Evelyn Mesak yang sedang sakit. Tuhan tolong dan bantu para medis, makanan, minuman untuk memulihkan kesehatannya. Kepada Ibu Della dalam masa pemulihan di Kalimantan Timur, Tuhan jamah kekuatannya, kesehatannya dipulihkan kembali. Pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam ini, beserta dengan kesaksian untuk menguatkan iman rohani kami, untuk lebih dekat pada Tuhan. Ketergantungan kami hanya pada Tuhan. Kami tidak memiliki kuasa untuk melakukan perkara-perkara di luar Tuhan. Kami hanya berharap sepenuhnya pada kuasa Tuhan saja. Berdoa Tuhan untuk anak dari Ibu Vera, kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan fisik yang sempurna.
agar dia boleh bertumbuh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berdoa Tuhan untuk orang tua yang membina, mengarahkan anak ini. Dan untuk jemaat Bukit Zaitun, hamba Tuhan, Pendeta Dr. Sony Situmorang sebagai gembala jemaat, seluruh anggota majelis orang-orang muda, anak-anak dalam pengasuhan, dalam pembimbingan, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati juga bergabung dengan jemaat Immanuel, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman, sahabat, pimpinan, dan seluruh rekan-rekan anggota yang tergabung yang mengikuti ibadah pada saat ini. Berkati mereka, bantu mereka, tolong mereka. Apapun yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan percaya ketika kami melakukan perkara-perkara kemanusiaan, menolong sesama, walaupun kami kekurangan, Tuhan akan melihat kebutuhan kami. Tuhan lebih dahulu mengetahui keperluan kami. Kami hanya melatih iman kami dari hari datang kepada hari untuk dikembangkan supaya berkat-berkat pelayanan penginjilan boleh dibagikan umat-umat Tuhan yang tersebar di berbagai daerah. Ketika Tuhan datang kedua kali, ada banyak yang bersaksi. Oleh karena umat Tuhan telah memberikan pertolongan, maka mereka berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dan seluruh perangkat dan seluruh yang ambil bagian. Kami sudah berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, terima kasih kepada Pendeta Wendel Turambi yang telah membawakan firman, demikian juga kepada Pendeta Almi Simbolon yang telah menyampaikan kesaksian. Suaranya pelan sekali Pendeta Sony. Suaranya pelan sekali. Oke. Baik, terima kasih kepada Pendeta Almi Simbolon yang telah memberikan kesaksian dan Pendeta Wendel yang telah menyampaikan firman Tuhan. Juga kepada Pendeta Devi yang sudah memutarkan lagu pujian. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan oleh karenanya. Dan sebelum kita tutup dan juga ada pengumuman, masih kami mengucapkan terima kasih kepada lanjutan nama-nama yang tadi sudah saya sebut pertama. Saya akan lanjutkan Bapak Elton Malau, Bapak Joko Narto, kemudian Lucy Henry, kemudian Ibu Arlin Kaligis Nur Kamiden, kemudian Bapak Yakub Parangan, Novaria Simbolon, Hermina Chang, Pendeta Tambunan Rudolf, Nosye Togas, Adriani Batubara Arwan, Ibu Esther Sagala, Denny Carwer Sounds, kemudian Ibu Vera Novia Hulisolen yang doakan tadi, Dumi Langgap, Mas Parto, Ibu SR Situmorang, Prislitan, Pendeta Ketra Sagala, Yohanes Leni, Elfrida Sinaga, Pongtain, Teresa Siburian, Cherry, Mariam Purba, Hefrin Hadibehi, Nurhenti Ginting, Neti Hutagalung, Bapak Haris Simangunso. Banyak yang terberkati pada malam ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada partisipan dan juga kepada kita yang hadir di tempat ini. Mari kita bertemu pada hari Sabat mendatang dalam kebaktian seperti ini. Pendeta Wendel, terima kasih. Dan kita akan berikan waktu 2-3 menit untuk saling menyapa. Mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih Pendeta Wendel. Ya, terima kasih juga. Pendeta Wendel Rudurambi. Kapan ada waktu main ke Bandung? Oh iya, boleh. Iya. Terima kasih juga Pendeta Pastor Wendel buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Ya. Terima kasih juga Pak Listumbolong. Masih Direktur PA ya Pak ya? Ya, masih. Oke, mantap. Luar biasa. Oh, ada juga orang tua saya di sini. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Bapak Itu sudah kartu kuning itu Pastor Sony. Kenapa? Kenapa orang tua belakangan ditegur? Karena sudah pensiun itu. Kartu kuning itu. Tapi masih live itu Pastor Sony, masih live itu. Sorry. Baik, untung. Selamat malam Pendeta Lendra